Patrisius. Ya, Patrisius. Halo, Leli. Ya, halo Pak. Halo, Leli. Iya Pak. Panggilin Ki yang lain supaya masuk. Trimides, panggilin Ki. Baik Pak.
Oke, kita mulai ya. Baik, yang lain nyusul. Kita mulai sekarang kelasnya. Si Leli pimpin doa Deli. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur atas berkat Tuhan sehingga kami bisa berkumpul untuk mengadakan proses belajar mengajar pada malam hari ini. Tuhan berkati kami dengan segala aktivitas kami, supaya segala yang dijelaskan Bapak dosen kami bisa kami pahami dengan baik. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, makasih. Sekarang pertemuan keberapa? Ada yang ingat sekarang pertemuan keberapa nih? Trimides, kamu dengar nggak? Halo Pak, Ya, pertemuan keberapa sekarang? kelima. Kelima. Iya, Jadi tinggal 2 pertemuan lagi beruas ya? iya 2 lagi. Oke. Oke, saya akan share materinya ya. Kemarin udah ada tugas nggak kira-kira? Belum Pak, Belum ada tugas? belum. Oh. Sudah ada kuis belum? Belum Pak, belum. Cuma sekali doang pas itu sebelum UTS. Oh. Kuisnya sebelum UTS, tugasnya juga sebelum UTS. Yang tanggal 27 apa itu? Tanggal 23. Ini ada apa itu? 23 itu kelas mengganti Pak, yang di minggu kedua. Oh, kedua, ketiga. Iya, tanggal 20 kita ada kelas. Tanggal 23 kita ada kelas. Pokoknya kuis itu. Kagak ada kuis Pak di situ. Kita kelas. Kelas ya. Iya. Yang ada apa itu? Tentang obligasi bond. Oh, kelas itu ya? Tanggal 27 kali, bukan? Sebentar, saya lihat dulu schedule-nya ya. Tar. Oke. Tugas terakhir itu 4 April. Kuis, tugas. Iya ya. Oke. Oke. Next. Pertemuan ke-6 lah kali, 6 ke 7. Ya. Saya pikir ada tugas nih sama udah ada UTS apa kuis. Oke. Oke Pak. Oke. Telat kamu dengar saya punya ini apa Trimides. Sinyalmu masalah atau gimana? Iya. Ya kan saya udah pernah bilang Pak, kalau hidupin mic-nya agak lama dan tutupnya juga agak lama. Emang gitu handphonenya Pak. Bilang sama bapak biar diganti tuh. Iya. Dengar bapak nggak di situ? Enggak Pak. Dibilang Pak Enggak. Hans, HP-nya diganti gitu. Bisa Dengar aja nggak? Pak. Enggak Pak, saya pakai headset, saya pakai earphone Pak. Habis nanti kelas bilang ya, pesan dari Pak Hans ya. Oke. Nah, ini materi sekarang.
Udah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Kemarin slide keberapa terakhir? Kemarin itu kita udah sampai di ini, Pak. Di slide 30, non-current liabilities. Jadi sekarang ini ya. Iya, 31. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke slide 31, current liabilities. Ya, current liabilities. Kalau yang sebelumnya kita pelajari, karena ini versi IFRS, yang pertama kita bahas itu non-current liabilities, atau namanya kalau versi GAAP itu long term debt, atau long term liability. Jadi kalau versi GAAP. Tapi karena kita pelajari sekarang buku mata pelajaran versi IFRS, sehingga yang long didahului di slide-nya. Sekarang kita masuk ke current. Coba perhatikan kata-katanya. Obligation that a company generally expect to settle in its normal operating cycle or 1 year, whichever is longer. Ini hampir sama bahasanya dengan current asset, ya. Current asset. Ya, jadi hampir sama. Bukan hampir sama, ya sama. Cuma bedanya kalau current liability namanya obligation, ya, obligation. Tapi kalau current asset bukan obligation, ya, asset. Nah, namanya asset. Asset that a company generally expect to, ya, seperti itu. Jadi obligasi itu adalah yang mana secara umum suatu perusahaan mengharapkan supaya kewajiban-kewajibannya itu selesai secara normal, selesai secara wajar dalam satu siklus operasi. Siklus operasi, atau disebut 1 tahun. Nah, yang mana yang lebih, sebenarnya whichever is longer itu bukan mana lebih lama sebetulnya, mana yang lebih singkat sebetulnya, ya. Ya, no longer katanya tidak lama lagi, no longer Badu working here, tidak lama lagi kerja, tidak ada lagi di sini kerja si Badu. Ini adalah bahasa Inggrisnya, jangan terjemahkan ke bahasa sehari-hari. Is longer itu lebih lama, bukan. Ya. Whichever is longer, mana yang lebih singkat. Jadi kewajiban yang secara umum diharapkan suatu perusahaan selesai dalam satu siklus operasi normal atau dalam 1 tahun. Yang mana yang lebih singkat, mana lebih pendek maksudnya. Nah, this concept includes, jadi konsep ini, konsep dari pengertian selesai dalam satu siklus operasi secara normal atau 1 tahun, itu termasuk melibatkan ya, payables resulting from the acquisition of goods and service, accounts payable, wages payable, and so on. Jadi yang masuk dalam kategori 1 tahun siklus perusahaan 1 tahun atau mana lebih singkat itu kalau namanya ada hutang yang dihasilkan dari penyerahan barang, acquisition of goods, penyerahan barang, dan service jasa, ya, yaitu dengan adanya penyerahan barang atau jasa maka muncul itu accounts payable, ya, accounts payable, hutang dagang, atau wages payable, itu karena jasa ya, wages itu upah, hutang upah. Nah, biasanya di dalam kata-kata wages itu ada muncul salary and wages payable, itu biasanya satu paket. Ya, saya nggak tahu kenapa di materi ini dipisahkan wages, sementara salary nggak ada. Nah, dalam pengertian wages dengan salary beda, ya. Wages itu upah harian, mingguan, jam-jaman. Tapi kalau salary itu biasanya dalam satu periode tertentu, 1 bulan. Nah, makanya dalam akun salary and wages itu disatukan. Namun yang duluan itu adalah salary, gaji dan upah, itu istilah bahasa Indonesia. Ya. And so on dan lain-lain. Jadi yang bersifat payable dalam jangka waktu 1 tahun ke bawah itu masuk current liability.
Jadi selain accounts payable, wages payable, ada juga ya interest payable, apalagi unearned revenue. Ya, pernah pelajari pengatur akuntansi atau financial accounting, unearned revenue, accrued payable, ya, accrued payable atau accrued payable, ya, accrued payable. Nah, berikutnya lagi, collection received in advance for the delivery of goods or performance of service, such as unearned. Nah, ini dia nih, unearned rent service, rent revenue yang saya sebutkan tadi. Jadi, penerimaan uang di depan, ya, collection received in advance, terima di depan, for the delivery of goods or performance of service, atas penyerahan barang dan jasa. Nah, apa itu yang disebut unearned rent revenue? Kalau itu bicara service, unearned rent revenue. Tapi kalau goods atau barang, unearned revenue, ya. Jadi kalau jasa itu sebutkan aja jasa apa? Apakah jasa sewa, apakah jasa apalagi insurance, jasa tiket pesawat, misalnya jasa langganan majalah dan lain sebagainya, ya, harus disebut unearned. Lihat di situ, earn itu laba, tapi karena ada kata un atau un, itu menyangkal keberadaan laba, sehingga disebut unearned revenue itu jadi hutang jangka pendek atau current liability. Ya seperti ini misalnya contohnya ya. Contoh unearned rent revenue begini. Karena kebetulan di slide ini menyebutkan rent. Rent itu kan sewa. Nah, Anda ini sebagai seorang mahasiswa. Jadi tentu Anda bukan sering. Anda tinggal di Jakarta dengan menyewa satu ruangan atau satu kamar. Nah, ruangan yang Anda sewa itu misalnya 1 tahun. Ya. Perkuliahan di UKI dimulai Agustus atau September. Nanti Anda bayar di September, nanti jatuh temponya atau masa 1 tahunnya sampai Agustus tahun depan. Itu ya, Anda bayar misalnya 12 juta satu kamar. Anda bayar di depan ya, namanya collection receipt in advance. Anda bayar di depan. Kenapa ada kalimat collection receipt in advance? Itu bagi istilah ini bagi orang yang menerima duit ya. Ini bahasa sekarang ini adalah bagi orang yang terima duit, bukan yang membayar. Bukan yang membayar, karena collection receipt in advance. Jadi Anda yang membayar, yang punya kos-kosan itu yang menerima. Nah, yang penerima ini, penerima biaya sewa ruangan Anda di depan, ya, maka dia akan catat kas di debit, kreditnya unearned rent revenue. Ya. Unearned rent revenue. Itu kalau bagi yang menerima. Tapi bagi kamu yang membayar, ya, bagi kamu yang membayar di depan, itu namanya prepaid rent. Prepaid rent. Baru kreditnya kas. Mengerti kira-kira di sini? Halo? Mengerti, Pak. Dicatat ya. Ya? Ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Mengerti kan? Iya, Pak. Oke, good. Nah, yang ketiga, other liabilities whose liquidation will take place within the operation cycle or 1 year. Jadi yang ketiga adalah hutang lain-lain ya. Misalnya terjadi likuidasi, ya, likuidasi dalam 1 tahun pembukuan siklus akuntansi ya. Ya, seperti itu. Ini 3 hal yang termasuk dalam current liability ya. Definisinya current liabilities. Oke. Yang seterusnya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan di sini ada ilustrasi part of financial position. Jadi presentasi bagian dari
laporan keuangan, posisi laporan keuangan. Karena liability itu bagian dari balance sheet, yang balance sheet dari liability. Namun liability dibagi dua, non-current dengan current. Non-current sudah lebih dahulu kita pelajari, sekarang yang current. Perhatikan di sini ya. Bisa dibaca ini, Abel? Bisa dibaca ini, Abel? Yang slide nomor 32? Bisa, Pak. Silakan. Kelihatan enggak? Yang current liability. Iya, ada di situ Siemens AG, current liability. Apa saja di dalamnya? Siemens AG, current liabilities, short-term debt, and current maturities of long-term debt 1,819 euro ya Pak. Trade payable 8,000 and 16,600. Ya udah. Cukup. Kamu seperti apa, kamu bisa lihat jelas apa tidak? Kecil Pak. Kecil. Nah, itulah tuh ya. Perhatikan. Current liabilities apa saja? Short term debt and current maturities of long term debt. Jadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo untuk 1 tahun. Jadi ada long term debt, hutang jangka panjang, berubah menjadi hutang jangka pendek. Itu maksudnya nih. Current maturities of long term debt. Jadi ada dua, yang memang sifatnya 1 tahun, karena transaksinya hanya dalam 1 tahun ke bawah. Tapi yang kedua, tadinya ada di hutang jangka panjang, tapi karena dia sudah mendekat umurnya untuk dibayar, maka dia menjadi hutang jangka pendek. Nah, contohnya. Kalau Anda misalnya membeli obligasi atau bond ya, yang kita pelajari minggu lalu, obligasi. Nah, obligasi 100.000 misalnya, ya, obligasi 100.000 dengan rate-nya 10% untuk 2 tahun, ya, untuk 2 tahun. Jadi maturity-nya 2 tahun, jatuh temponya 2 tahun. 2 tahun nanti kamu akan bayar, ya. Kamu akan dibayar kalau kamu beli obligasi. Nah, katakan mulai sekarang kamu beli, sekarang bulan Juni, tanggal 3 masih awal ya. Nanti tahun depan, bulan Mei tanggal 3, itu baru 1 tahun. Itu baru 1 tahun. Untuk tahun 2023, itu 2 tahun. Ya. 2021 ke 2022, 2023, 2 tahun. Ini namanya long term debt. Ya. Yang obligasi yang Anda beli, itu untuk masa 2 tahun. Oke, perhatikan. Nah, selama 2 tahun, selama dia masih 2 tahun umurnya, kamu belum bisa dikategorikan itu sebagai current, tapi masih long term debt atau non current. Tapi nanti pada bulan Mei tahun 2022, ya, lihat tuh. 2022, berarti kan udah lihat 1 tahun tuh. Tinggal 1 tahun lagi. Yang 100.000, tinggal 1 tahun lagi. Nah, makanya yang tinggal 1 tahun lagi umur jangkanya supaya jatuh tempo, itu kamu bisa direklas ke menjadi current liability. Jadi waktu kamu misalnya beli bond, ya, bond, misalnya bonds waktu kamu beli obligasi, ya, waktu kamu beli obligasi, bond investment di debit, cash credit, ya, cash credit itu kamu beli. Bagi yang menjual, jurnalnya adalah cash debit, kreditnya bonds payable, tapi masuk di long term debt. Oke, itu terjadi tanggal 3 Juni 2021.
nanti tanggal 2 Mei 2022 ya, 2022 yang long term debt tadinya di jurnal di long term di hutang jangka panjang akan di reclass debitnya long term debt ya, bonds payable long term debt, baru di kreditnya itu adalah current maturity of long term debt ya, current maturity of long term debt. Jadi terjadi reklasifikasi, di reclass namanya, ya, di reclass. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus di reclass menjadi hutang jangka pendek? Karena perasaan Presiden akuntansi mengatakan hutang jangka panjang kalau sudah jatuh tempo harus dilakukan reklasifikasi, bukan langsung dibayar. Ya, tidak bisa langsung bayar hutang jangka panjang. Harus direklasifikasi, di reclass ke hutang jangka pendek. Baru nanti setelah itu sudah masanya selesai 2 tahun, baru dilakukan pembayaran ya, dengan mendebitkan current maturity of long term debt dengan kas. Gitu ya. Nah itu, makanya muncul di sini short term debt dengan current maturity of long term debt dalam segmen current liability. Nah, jangan bingung ya, jangan bingung. Sejarahnya seperti itu, historical transaksinya begitu. Oke, berikutnya di sini ada disebut trade payables. Nah, hutang dagang ini ada juga tadi di slide sebelumnya. Trade payable ini itu transaksi 1 tahun. Ya, kenapa 1 tahun? Kenapa trade payable bagian dari 1 tahun? Ya, karena sifatnya menjadi kalau terjadi transaksi dagang di dalam invoice itu biasanya kan dibuat di situ 2, 10 and 30 bagi penjual kepada pembeli. Misalnya yang beli itu adalah siapa ya kita sebut namanya sini, si Abel ya. Kamu yang beli, yang jual itu si Anggun. Nanti Anggun di invoice-nya, di sales invoice akan dicantumkan di sana term payment-nya 2, 10 and 30 to strip 10, and strip 30. Nah, itu suatu namanya kebijakan bagi penjual untuk mempercepat collection, mempercepat penagihan liquidnya. 2/10 itu Anda tahu 2/10, N30, N30 gitu ya. Nah, kalau kamu bisa bayar utangmu itu 10 hari sejak tanggal invoice, Anda mendapatkan diskon 2%. Nah, N30, kalau tidak dalam tempo 10 hari kamu bisa bayar, berarti Anda harus membayar dalam tempo paling lama 30 hari. Nah, bahasa 30 hari ini tentu kan itu lebih pendek dari 1 tahun. Ya, which is longer kan? Which is longer. Gitu. Mana yang lebih pendek? Berarti lebih pendek dari 1 tahun. Makanya dia masuk di current liability. Yaitu tadi, karena term payment-nya ya 30 hari. Nah, pernah juga saya lihat itu 45 hari. Tergantung kontrak perjanjian antara supplier dengan pembeli. Nah, itu kenapa muncul trade payable di current liability. Berikutnya, other current financial liability. Jadi hutang finansial lainnya ya. Hutang finansial lainnya, entah apalah namanya itu, ya terserah. Karena di sini namanya current, other ya. Baru current provisi, ya tahu provisi ya, biaya provisi. Kalau Anda beli rumah, Anda biasanya dibebankan dengan biaya provisi. Pinjam juga itu ada biaya provisi. Kalau Anda pergi ke mana ya, ke properti, kalau Anda mau cicil rumah, ada provisi, ya, dia provisi. Nah, income tax payable, nah utang pajak pendapatan. Nah, income tax ini tentu pajak badan ya. Boleh juga PPh pasal 22, bisa juga dia pasal 21. Pasal 29 boleh, 25 boleh. Yang mana aja, karena ini tidak
kategorikan pasal berapa. Tapi income tax payable biasanya pasal itu pajak pendapatan yang dipotong dari net income. Ya, net income before tax ya. Itu dipotong sekian persen. Nah, itu disebut income tax payable. Other current liability, yang mana saja itu? Baru liabilities associated with asset classified as held for disposal. Jadi maksudnya di situ gabungan ya hutang yang berhubungan dengan aset yang digolongkan untuk dihapus, disposal ya, for disposal, dihapus, di write off. Nah, seperti itu. Jadi totalnya ada 42, bla 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 bla. Nah itu kenapa itu semua masuk di current liability. Nah ini nih di slide 33 disebut Statement of Financial Position Format. IFRS does not specify the order or format in which a company present item in the statements of financial position. Jadi disebut di sini IFRS tidak secara khusus untuk memesan ya, menentukan formatnya ya, tidak secara khusus ya. Berikutnya, oke, ini lihat account form ya, bentuk-bentuknya nih bisa dibaca nggak di situ? Aneh. Halo Aneh? Ya Pak. Bisa kamu baca nggak form account formnya ini? Kalau saya kecil, kamu mungkin karena masih muda, penglihatanmu masih jelas. Di sini kecil kan? Di sini kecil banget. Kecil juga? Iya Bapak. Oh, ya. Kalau ini? Ini bisa kelihatan Pak. Coba kamu baca dulu. Classification Statement of Financial Position Format. It's the order of format in which a company presents items in the statement of financial account form of report form. Yang mana kamu baca nih? Yang classification Pak. Classification. Ya. Oke. Ya, statement of financial position format. Di slide ke berapa? 33 Pak. Oh, ini 34. Yang kamu baca masih slide 33. Iya Pak, belum ganti. Nah, udah ganti nggak nih 34? Udah Bapak. Oke, siapa yang bisa dapat 34? Saya Pak. Siapa nih? Nelly. Oh, Nelly, coba. Kamu baca bisa? Kecil-kecil Pak. Oke. Siapa lagi nih? Scientific product. Si Samandreas, bisa baca Samandreas? Saya bisa, Pak. Coba dulu. Saya Trimides, Pak, bukan Samandreas. Oh, Trimides. Coba baca Trimides. Oke, classification account form. Form. Bentuk akun namanya. Scientific product incorporation. Statement of financial position December 31, 2011. Non-current asset, long-term investment, investment in health. long-term investment in health to maturity securities. Totalnya itu 82. Bahasa Inggris. Iya, oke. 92. Apa 90? 18 ini berapa? 8 atau kamu lihat atau 8 atau 9 kamu lihat?
Oke, 82 Pak, 82 ternyata. 8 kan? Iya, 82 1000. $82,000 land held for future development 5 Oke deh, saya yang baca deh. 500 ya Pak, 500 ya Pak. Udah habis waktu kalian. Oke, saya yang baca Iya. deh. Nah, tolong ada perhatikan baik-baik ya. Pas saya baca Anda ikutin, jangan sampai nggak diikutin. Nah, perhatikan ini formnya, form dari posisi laporan keuangan atau disebut neraca atau balance sheet. Yang mana di sana ada aset, ada equity dan liability di sebelah kanan. Nah, pertama kita masuk ke aset. Di situ ada yang ditebal-tebal itu ya, non current asset. Baru di bawah current asset. Ini versi IFRS dibalik. Kalau saya ulang-ulangi ya, kalau versi GAAP, current asset yang di atas, non current asset di bawah. Nah, terus di sebelah kanan liability dulu, baru equity. Nah, seperti mata pelajaran kita pelajari selama ini tentang format laporan keuangan. Nah, perhatikan non current asset itu. Long term investment, jadi investasi jangka panjang. Ya, jangka panjang tentu umurnya di atas 1 tahun. Apa saja itu? Investment in held to maturity equities. Jadi investasi untuk saham yang punya masa waktu ya, saham sekuritas atau surat-surat berharga. Tentu itu investasi di bawah di atas 1 tahun. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Anda beli obligasi, namanya bond investment, salah satu ya. Obligasi investasi, bond investment. Nah, katakanlah itu 82.000, $80,000. Land held for future development. Jadi tanah diperuntukkan untuk dikembangkan. Apakah misalnya kalau kamu punya properti, punya perusahaan properti, Anda kembangkan itu tanah untuk bikin perumahan. Kamu bereskan itu pagar-pagarnya, bikin jalan, bikin lampu, landscape-nya dan infrastrukturnya, kabel-kabel, gorong-gorongnya semua. Nah, itu untuk dikembangkan menjadi perumahan. Itu tanah itu jadi long term investment, investasi jangka panjang. Betul ya? Karena rumah bisa dicicil itu bisa sampai 15 tahun, 25 tahun, kan jangka panjang. Nah, itu. Baru berikutnya disebut sana property, plant and equipment. Ya. Apa saja yang masuk kategori property, plant and equipment? Ada land, building, ya. Baru ada lagi less accumulated depreciation. Jadi dikurangi akumulasi depresiasi. Ya, Anda lihat situ angkanya semua, totalnya 750,000 $750,000. Ya, 600 kali ada 600-nya dia. Nah, kecil ini. Baru di bawahnya ada intangible asset. Aset yang tak berwujud. Tak berwujud, yang nggak bisa disentuh, diraba, dilihat, diterawang istilahnya. Apa saja itu? Capitalized development cost. Jadi biaya-biaya pengembangan yang dianggap menjadi aset, misalnya search and development, ya, biaya penelitian, biaya pengembangan yang kalau sudah selesai dianggap sebagai aset. Nah, itu maksudnya. Jadi belum selesai itu masih intangible. Dalam penelitian, misalnya penelitian ilmuwan gitu ya, dalam penelitian misalnya obat dan lain sebagainya, biaya-biaya pengembangan itu, penelitian itu kan masih disebut intangible karena hasilnya, wujud hasil penelitian itu belum ada, disebut intangible. Itu bisa nanti kalau sudah dapat ditemukan, udah ada wujudnya, itu bisa di-capitalize. Kapitalisnya dianggap menjadi harta, kapital ya, dianggap bisa menjadi ada wujudnya. Bisa dianggap sebagai harta lah itu ya. Apalagi goodwill. Nah, goodwill itu adalah kalau kamu mengakuisisi satu perusahaan, yang mana perusahaan itu menyimpan satu risiko hutang. Nah, hutang itu akan berpindah kepadamu, itu disebut goodwill. Ya, goodwill. Other identifiable intangible asset. Jadi, intangible asset yang bisa diidentifikasi lainnya. Ya, total sekian Anda bisa baca itu. Kita nggak fokus kepada angka, tapi fokus kepada akun-akunnya. Supaya Anda paham
apa-apa saja di akun ini. Ya, tentang akun form. Baru di bawahnya itu current asset. Perhatikan ya, current asset. Ada inventories, ada account receivable. Terbalik kan? Ya, harusnya kas di atas. Nah, dibikin inventory yang di bawah jadi ke atas ya. Ke atas, baru account receivable, baru dikurangi lagi allowance for doubtful account. Itu untuk mengurangi account receivable. Prepaid expense, atau prepaid rent, atau prepaid insurance, apa saja itu. Short term investment, investasi jangka panjang, artinya di bawah 1 tahun. Baru cash and cash equivalent, ya. Baru total current asset. Nah, total current asset ini semua sebanyak bla 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 bla. Di sebelah kanan lihat equity and liability. Equity, share capital preference, share capital ordinary, share premium preference, share premium ordinary. Nah, Anda tentu mengerti apa arti premium. Ya, premium itu adalah saham yang lebih tinggi nilai jualnya dari saham pada awal. Ya, misalnya nih, Anda punya saham, parnya 5. Ya. Tapi waktu Anda lihat saham di waktu perusahaan itu berjalan dengan bagus, ya, nah income-nya gede, sehingga waktu Anda listing di Bursa Efek, ya, saham Anda lebih dari 4, sudah jadi 8. Nah, 8 kurang 4 adalah 4. 4 itulah premium, ya. Artinya premium itu adalah saham yang harganya lebih tinggi dari harga bukunya. Tadi bukunya 4 atau parnya 4, pada saat masuk di Bursa Efek lebih tinggi dari harga buku. Itu disebut share premium. Nah, ya. Ada tapi nggak masuk di sini, diskon. Diskon itu harga saham di bawah harga par. Par itulah harga buku ya. Pada awal pertama saham itu diterbit. Baru return earning, lihat tuh, return earning. Dan ada di sana accumulated other comprehensive income. Nah, kalau IFRS, kalau GAAP tidak ada accumulated other comprehensive income. Tapi kalau IFRS itu ada. Apa saja accumulated other comprehensive income? Artinya kalau ada pendapatan selain penjualan, itu masuk ada comprehensive income. Seperti interest, Anda menjual sesuatu barang, ya Anda barang yang bukan core bisnis Anda, itu masuk ada comprehensive. Nah, seterusnya ada less treasury share. Nah, treasury share ini adalah saham yang telah dijual, dibeli kembali. Ya. Jadi kurang itu ya. Ada sudah jual, beli kembali. Ya. Begitu. Baru equity distributed to owners. Baru minority interest. Maka lihat di situ total equity sekitar 900 juta sekian. Nah, terus di bawahnya baru muncul liability. Dimulai dari long term debt. Ini yang kita pelajari barusan di slide sebelumnya. Non current liability, di mana posisinya? Ya di sini gitu. Dalam bentuk laporan rugi neraca. Non current liability. Baru di bawahnya current liability. Yang barusan tadi kita pelajari tadi, current liability. Ada notes payable, accounts payable, interest payable, salary and wages payable. Nah, lihat tuh. Ada muncul di sana salary and wages payable nih. Di sini. Kalau contoh di slide sebelumnya kita baca hanya wages payable. Nah, ini salary. Baru provision related to warranty. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat enggak warranty, itu kan kewajiban, jaminan ya. Ada kita cadangkan untuk sebagai jaminan ya. Ya bagi hutang jangka pendek itu. Deposit received from customer. Jadi kalau customer menitipkan uang ke kita, ya, customer yang menitipkan uang ke kita, itu sebagai hutang. Hutang jangka pendek, namanya deposit received from customer. Artinya apa? Barang kita belum kasih, misalnya dikasih DP-nya nih, uangnya dikasih DP sebagai deposit, nanti barangnya belum ya, kasih DP dulu. Itu namanya deposit. Nah, kita terima uangnya, ya jurnalnya kas, debit kreditnya deposit receive from customer. Itu masuk hutang ya, masuk hutang. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada mau ditanya? Hanya saya bicara terus ini. Halo?
Masih belum, Pak. Benar nih, saya yang bertanya ya. Oke, perhatikan nih. Ini apa kira-kira, Kristo? Boleh kamu tahu? Kalau kau sampaikan, kira-kira apa nih? Kristo nipu. Iya, Pak. Ini kamu lihat ada apa nih di sini? Apa nih kira-kira? Kamu kenal apa nih? Halo, Niviu? Kristo nipu. Gilbert? Saya panggil 3 kali kalau dengan Iya, nyamuk. Pak. Bisa kau baca ini? Iya, Pak. Ini apa kira-kira? Neraca, Pak. Neraca bentuk apa? Kalau ini Itu apa? kecil-kecil tulisannya, Pak. Kenapa? Kecil-kecil, Pak. Tulisannya blur juga. Oke. Enggak, kamu lihat enggak bentuknya ini ada? Ada apa? Gilbert. Iya, ngeliat, Pak. Neraca. Equity Kalau- dan liability sama aset. Nah, kalau ini apa? Itu aset, equity dan liability. Sama, Neraca. Neraca. Apa bedanya slide 35 dengan slide 34? Oke. Apa namanya? Trimides? Yang 35 laporannya, Pak. Kalau yang itu pencatatan akunnya, iya nggak sih, Pak? 35 laporannya. Ini? Iya, laporannya, report from account. Kalau ini? Oke. Mana Trimides? Iya, Pak. Nah, coba catat nanti di WA. Ini tugas Anda. Tugas Anda untuk mencari tahu apa perbedaan slide 35 ini dengan slide 34. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi Tugasnya, Pak ya. tugas ya. Tugas akan dinilai minggu depan. Ya. Untuk nanti habis kelas masukkan di WA, ini tugas. Kamu copy screen masukkan itu tugas mencari tahu ini apa perbedaannya. Ya, ini apa nih? Ya, tugas Anda. Nggak usah dikumpul. Tinggal Anda pelajari. Besok minggu depan saya akan tanya satu-satu. Oke? Oke, Pak. Oke, kita lewatkan itu karena itu tugas Anda ya. Perhatikan ini. Sekarang kita masuk ke cash flow. Arus kas. Statement of cash flow. Ya. Statement of cash flow. Perhatikan di sini. Oke, siapa yang baca dulu ya? Siapa yang bahasa Inggrisnya lumayan bagus ini? Saya, Pak. Siapa? Anggun? Giovanni, Pak. Giovanni. Giovanni? Ya, Pak. Silakan baca Giovanni. Okay. The statement of cash flow. One of the three basic objectives of financial reporting is assessing the amount, timing, and uncertainty of cash flows.
Terus IASB requires the statement of cash flow, also called the cash flow statement. Kamu ngerti kira-kira, Tiffany? Jadi unsur dari statement of cash flow itu ada 3, Pak. Yaitu amount, timing, sama percentage of cash flow. Itu yang saya dapat, Pak. Terus yang di bawah IASB? IASB requires the statement of cash flow. Required itu apa? Oke. Nah, jadi tentang cash flow ya. One of the 3 basic objective. Jadi satu dari dasar ya, ada dari dasar 1 dari 3 ya. Dasar 1 dari 3 dasar objektif, apa bahasa Indonesia ini? Sifat dasar, nah, gitu ya. 1 dari 3 sifat dasar dari laporan keuangan. Kadang bahasa di sini ada dikit didain. Tapi kita mengerti. Menerjemahkannya bahasa bakunya itu gimana? 1 dari 3 sifat dasar. Cash flow. Ya, apa itu? Assessing the amount. Ya. Jadi assessing itu artinya apa arti assessing ya? Boleh saya dikasih tahu apa assessing? Halo? Coba dulu artinya assessing apa sih? Saya Menilai, Pak. Tolong saya dibantu deh. Apa? Menilai. Menilai. Iya Pak, menilai Ya. atau menaksir. Menaksir. Kita sering kata-kata asesor gitu ya. Asesor. Ya. Asesor, penilai, penguji. Nah, jadi 1 dari 3 sifat dasar laporan keuangan financial reporting adalah 1 loh. 1 dari 3. Nah, apa itu? Dilihat dari jumlahnya, waktunya, dan uncertainty of cash flow. Arus kas yang tidak punya kepastian. Ya, tidak pasti. Dinilai dari segi jumlah, waktunya, dan ketidakpastiannya. Namun dari yang 3 itu disebut di sini IASB mengharapkan menentukan statement of cash flow. Jadi, nah, IASB itu bahwa menyatakan ini adalah itu namanya cash flow. Jadi menyatakan itu cash flow yang ada assessing amount-nya, timing-nya, sesuatu yang tidak pasti, itu disebut cash flow. Juga disebut cash flow statement, laporan keuangan cash flow, laporan cash flow. Ya. Nah, saya harap Anda mengerti filosofi satu-satu ya. Primary purpose, ini kebetulan bahasa Indonesia ada. Tujuan utama, menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama 1 periode. Nah, itu tujuan utamanya. The statement provides answer to following question. Jadi, pernyataan ini memberikan jawaban-jawaban atas 3 pertanyaan berikut. Apa itu? Where did the cash from? Dari mana datangnya itu kas? Berikutnya, what was the cash used for? Buat apa kas itu dipakai? Untuk bayar apa? Yang ketiga, what was the change in the cash balance? Apa yang terjadi dalam perubahan saldo kas? Apa? Ada terjadi perubahan? Nah itu ya. Jadi supaya Anda paham tujuan dari cash flow itu. What did the cash from? What did the cash come from? Dari mana? Apakah dari penjualan? Apakah dari pinjaman? Dari mana? What was the cash used for? Buat apa itu uang? Mau bayar hutang kah? Mau beli aset kah?
Mau bayar biaya gaji kah? Dan lain sebagainya. What was the change in the cash balance? Apa ada perubahan kasnya? Nah, ini nih. Jadi cash flow itu terdiri dari konten dan format. Ada 3. Coba baca dulu. Si Tamado mana? Hadir, Pak. Coba. Operating, cash inflow and outflow from operation. Artinya pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menemukan net income. Yang kedua, investing, cash inflow and outflow from non-current asset. Yang artinya perolehan dan pelepasan investasi. Yang ketiga, financing, cash inflow and outflow from non-current liability and equity. Yang artinya perolehan sumber daya dari pemilik, pengembalan investasi, dan peminjaman uang dari kreditor dan pelunasan. Nah, jadi dalam slide yang 38 ini, inilah sebetulnya kebijakan dalam menentukan cash flow. Dasar-dasarnya, ya, kan jadi disebut di sini one of 3 basic objective. Operating, investing, financing. Itulah jenis cash flow. Operating, investing, financing. Jangan lupa. Dengan akuntansi disinggung ini, tapi tidak sedalam di chapter yang lain. Operating, namanya kata-kata operating, operate, bekerja, ya, yang dikerjakan oleh manajemen. Jadi namanya bekerja berarti hasil kerja manajemen. Cash inflow, arus uang masuk dan outflows dari arus uang masuk dan arus keluar dari operasi, kegiatan sehari-hari perusahaan. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu apa pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan net income? Jadi operating, jadi ini hasil kerja dari manajemen. Uang masuk, uang keluar. Ya. Uang masuk dan keluar. Misalnya dia melakukan penjualan. Ya kan? Penjualan. Maka dengan menjual, maka akan ada nanti apa? Cash inflow. Itu. Berikutnya mereka melakukan pembelian. Dengan membeli, maka akan ada uang keluar karena dibayar kan? Gitu ya. Waktu Anda jual berarti kan pengaruhnya ke sales. Sales dikurang biaya-biaya akan muncul net income. Gitu. Ya. Kenapa ada sales? Karena ada pembelian persediaan kan. Anda beli, muncul hutang. Muncul hutang Anda bayar, cash outflow. Nah, jadi yang bersifat operating itu yang bersifat kegiatan rutin perusahaan, tugas pokok perusahaan, kegiatan perusahaan itu masuk ke operating. Nah, bagaimana yang investing? Ya, cash inflow and outflow dari non-current asset. Berarti kalau non-current asset berarti ke fixed asset. Membeli aset dan menjual aset. Nah, perolehan kan karena dibeli. Pelepasan jual. Atau Anda melakukan tadi yang kita baca itu long term investment. Anda beli obligasi kan untuk 2 tahun, long term investment. Atau Anda melakukan, ya karena ini non current berarti harus jangka panjang di atas 2 tahun. Di atas 1 tahun. Investasi jangka panjang. Anda beli obligasi itu jadi investasi jangka panjang. Nah, ini financing. Cash inflow and outflow from non-current liabilities. Kalau investing non-current asset, financing non-current liability berarti hutang jangka panjang. Apa itu hutang jangka panjang? Ya, perolehan sumber daya dari pemilik, misalnya pinjam uang, pengembalian investasi waktu Anda jual, ya sempat. Ini pengembalian investasi kan obligasi namanya ini. Maka saya pakai gunakan obligasi.
Misalnya nih, Anda menjual obligasi. Anda dapat duit dong. Nah, makanya Anda catat itu kas dengan bonds payable. Bonds payable yang berumur lebih dari 1 tahun. Nanti kalau sudah maturity atau jatuh tempo, Anda kembalikan itu. Anda bayar. Jurnalnya lah bonds payable kredit, bonds payable debit, kas kredit. Makanya ini masuk ke financing. Pengembalian investasi. Yang tadinya Anda mendapatkan duit waktu bantu menjual, ya, dapat duit kan? Dapat duit kamu pakai untuk operasi yang lain. Tapi ingat, waktu kamu dapat duit, ada kewajibanmu yang harus kembalikan. Waktu Anda kembalikan, masuk lagi ke financing. Cash flow. Baru peminjaman uang dari kreditor atau pelunasan. Nah, Anda pinjam, ya loan ke bank. Oke. Di Papua sekarang jam berapa? Halo, yang di Papua? Jam 9, Pak. Jam 9. Mau pulang jam 11? Siapa nih yang bilang jam 9 tadi? Halo, siapa yang bilang jam 9 tadi? Kristo, Pak. Kristo, kamu di sana sekarang, Kristo? Iya, Pak. Kamu di Papua? Iya, Pak. Kamu mau pulang jam 11? Ya tidak. Tengah 10 ya mau, tengah 10. Jangan takut, Kristo nggak bakalan dimarahin kamu. Jawab aja susah amat. Bisa, Pak. Nah, sekarang kau baca nih. Ayo, Kristo. Kalau giliran pulang, dibilang langsung cepat. Yang kamu. mana, Pak? Yang ini, yang selat 39, yang depanmu. Ada? Kamu baca? Ada di slide-mu? Yang content and format itu bukan? Iya. Ya sudah, saya yang baca deh. Susah amat, lama. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita nanti selesai setengah jam lagi ya. Trimides? Iya Pak, baik Pak. Tolong diperhatikan. Ya nanti tiba-tiba saya panggil namamu, nama siapa salah satu harus siap menjawab atau membaca. Tapi saya baca dulu pertama. Lihat ini. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Bahasa Inggrisnya, operating activity, investing activity, dan financing activity. Oke. Pertama, aktivitas operasi apa saja? Ketika menerima kas dalam kurung pendapatan, yang saya bilang tadi ya, waktu Anda jual, melebihi pengeluaran kas beban. Anda terima uang lebih banyak dari Anda mengeluarkan uang. Oke. Itu masuk arus kas masuk, lihat tuh. Arus kas masuk. Kelihatan nggak kursornya? Kursor kelihatan? Tidak Pak saya. Mungkin yang lain kelihatan kali Pak. Yang lain bisa kelihatan kursornya nggak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Ada. Hah? Slide juga nggak ada. Slide juga nggak ada. Anda tahu. Jadi apa dong yang Anda lihat di situ? Slide-nya Ya. ada Pak, kursornya nggak ada. Oh gitu. Oke lah, perhatikanlah ya. Ikuti kata-kata saya kalau gitu. Padahal saya udah bikin kursornya nih. Ketika penerimaan kas dalam kurung pendapatan melebihi pengeluaran kas atau beban.
Pengeluaran itu berarti beban. Penerimaan itu berarti karena itu jadi pendapatan. Saya bilang tadi sales ya. AR per sales, ada tagih dapat duit. Nah, itu arus kas masuk. Jadi selisihnya yang dimasukkan ya. Selisih antara kas keluar dan kas masukan. Kas masuknya kas keluar. Nah, masuk kas. Bagaimana aktivitas investasi? Penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Penjualan sekuritas, utang atau ekuitas entitas lainnya. Penagihan pinjaman dari entitas lain. Itu ya. Jadi yang bersifatnya investasi itu masuk kegiatan investasi. Nah, kalau ada uangnya masuk ke kas. Bagaimana pembayaran? Menerbitkan sekuritas ekuitas, itu tadi penerbitan tadi. Ya, namanya nih obligasi nih. Penerbitan utang obligasi atau wesel notes payable. Nah, kalau ada seperti itu masuk aktivitas pembiayaan. Ya. Itu masuk semua kas masuk ya. Itu semua masuk kas, itu semuanya kas masuk. Kalau ada kegiatan penerbitan sekuritas, penerbitan utang obligasi dan wesel itu harus masuk cash inflow. Kalau di investasi, penjualan properti, penjualan pabrik, penjualan peralatan, penjualan sekuritas atau utang, ya, atau sekuritas lainnya, penagihan pinjaman dari itu kas masuk. Antisipasi ketika menerima uang, ya, dan melebihi dari biaya, itu masuk cash inflow semua. Nah, bagaimana outflow-nya? Outflow-nya adalah untuk operasi. Ketika pengeluaran kas beban melebihi penerimaan kas, jadi biayamu lebih tinggi dari biaya pendapatanmu, itu masuk outflow, kas keluar. Kalau di atas tadi, kalau penerimaan lebih tinggi dari beban, inflow. Kalau penerimaan lebih kecil dari beban, outflow. Investasi bagaimana? Pembelian properti, pabrik, peralatan, pembelian sekuritas, ya, pembelian utang, berarti membayar ini, atau ekuitas etos lain. Namanya beli berarti harus sudah keluar. Kalau jual itu dapat duit, cash flow, cash inflow, seperti yang di atas tadi ya, aktivitas investasi, penjualan dapat duit. Ini penjualan properti, penjualan pabrik, peralatan dapat duit. Penjualan sekuritas, penjualan utang. Nah, ini namanya obligasi tadi. Kamu jual obligasi. Kamu jual obligasi dapat duit. Inflow. Menjual ekuitas, saham, masukkan inflow. Tagih pinjaman. Ya, Anda pinjam, Anda minta uangnya, itu inflow. Kalau outflow untuk investasi apa? Beli dan pinjam. Apa? Pinjam kepada entitas lain. Pinjaman kepada entitas lain. Nah, untuk pembiayaan, apa yang merupakan item apa yang merupakan outflow? Pembayaran dividen, penebusan hutang. Artinya kamu punya hutang, kamu bayar. Pembelian kembali modal saham, yaitu tadi saham treasury tadi. Anda sudah jual, beli lagi. Ya, jadi masuk pembiayaan. Enak ya, gampang ya cash flow ini. Nggak ada yang susah kan? Iya, Pak. Gampang kan? Gampang. Jadi jangan nanti pas ujian nggak tahu ya. Nanti kita bikin soal tentang cash flow minggu depan. Coba Anda kerjakan nanti cash flow-nya bagaimana ya. Nah, bagaimana cara membuat arus kas? Nih, preparation of statement of cash flow. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Informasi untuk membuat laporan arus kas biasanya berasal dari neraca komparatif. Jadi neraca komparatif artinya laporan neraca itu Anda bikin perbandingan dari tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Jadi berapa selisihnya? Nah, itu yang diambil. Ya, namanya neraca komparatif.
Raba rugi. Nah, kalau raba rugi tidak komparatif, itu pada tahun itu juga. Kalau neraca tadi 2019 dengan 2020. Nah, berapa selisihnya? Itu untuk neraca. Kalau rugi laba hanya tahun 2020. Dan data-data transaksi terpilih. Kira-kira apa yang akan dipilih. Misalnya gini nih, ini contoh. Nah, coba si Ronald, baca Ronald. Yang statement, Pak. Yang di depanmu itu, apa yang kamu di depanmu sekarang? Baik, Pak. Statement of cash flow. Telemarketing Inc. dalam tahun pertama operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50.000 lembar saham. Biasa dengan nilai pari 1 US dollar, seharga 50 US dollar tunai. Perusahaan menyewa ruangan kantor, perabotan, dan peralatan telekomunikasi, serta melaksanakan survei dan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah seharga 15.000 US dollar. Neraca komparatif pada awal dan akhir tahun 2011 ditunjukkan dalam ilustrasi 5-20. Laporan laba rugi telemarketing Inc. dan informasi tambahannya disajikan pada ilustrasi 5.21. Ya, Pak. Nah, ini ya. Perhatikan ini. Ini nama yang di atas itu adalah statement of financial comparative. Komparatif nih. Nah, kenapa di sini Januari 1 2001 berarti tanggal 31 2010. Iya kan? Betul nggak? Januari 1 berarti kan tanggal 31 kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Nah, jadi Januari 1 berarti saldo awal. 31 Desember berarti saldo akhir. Sama kan? Nah, Iya, kalau Pak. tanggal 1 2011 berarti tanggal 31 2010, ya kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah di sini kebetulan dibikin 0. Tidak ada angka, tapi ini namanya balance sheet komparatif. Neraca komparatif. Ya. Ini ya. Komparatif. Kebetulan supaya gampang. Berarti ini kurang ini, kurang ini. Lihat tuh, increase, decrease. Bertambah, increase, decrease, berkurang. Ya karena nggak ada bandingannya, jadi semua sama. Ya. Increase semua. Ya. Karena dari 0 ke 15.000 ya tambah 15.000. Dari 0 ke 41 tambah 41.000 semua. Tapi bagaimana yang income statement? Lihat, 31 Desember 2011. Sama nih, 31 Desember 2011. Kalau neraca bersifat komparatif, tapi rugi laba tidak komparatif. Nah, inilah namanya income statement non komparatif. Nah, lihat tuh. Ya. Additional informasi, dividen 14.000 yang dibayar selama 1 tahun. Nah, ini bagian dari data yang akan menjadi bahan persiapan cash flow. Itu maksudnya. Ini financial statement sama income statement sesuai dengan teori ini. Diambil dari komparatif dan rugi laba. Data terpilih kalau ada, ya. Nah, ya, yang diselati hanya 2. Neraca komparatif dengan rugi laba yang tidak komparatif. Nah, coba ini preparing the statement. Oke. Tentukan yang baca si apa ya? Siapa yang bisa bacanya? Saya aja, Pak. Nah, kamu sudah baca tadi, Leli. Yang lain dulu. Supaya dapat bagian. Siapa yang belum? Wahyu. Mana Wahyu?
Halo Wahyu. Wahyu. Saya baca sekali lagi, panggil sama sekali lagi, enggak kamu nggak nyahut, kamu saya tata di sini absen. Sekali lagi, Wahyu Daniel di mana? Oke, kamu absen ya. Sayang sekali. Jessica. Jessica. Satu kali lagi. Jessica. Oke, jaring kalian ya. Ketahuan kalian hanya pasang-pasang langsung kabur kemana-mana. Risbe. Ya Pak. Silakan baca. Preparing the statement of cash flows. Tentukan yang pertama, kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Yang kedua, kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, penentuan perubahan atau kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Yang keempat, rekonsiliasi kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Kenapa berisik? Waktu kamu baca Risbe, ada apa yang terjadi di situ? Kipas, Pak. Oke. Patricius da Costa. Kamu dengar Patricius? Iya Pak, dengar Pak. Kamu mengerti apa yang dibaca Risbe tadi? Sedikit-sedikit ngertinya Pak. Mau kau mengerti? Iya Pak. Mau kau mengerti? Kenapa Pak? Sorry. Mau engkau mengerti? Mau Pak, mau mengerti. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini kembali tekankan bagaimana cara membuat arus kas. Nah, kita diminta untuk menentukan. Bagaimana cara menentukannya? Perhatikan sini. Kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Jadi ada di sini kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Ya. Ini ada atau nih. Kas yang disediakan atau digunakan. Berikutnya kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Jadi kalimat ini Anda harus paham baik-baik. Jadi jangan membaca sekilas, tapi analisa. Karena ini dengan Anda paham, Anda bisa membuat laporan arus kas. Yang ketiga, penentuan perubahan. Cara menentukannya bagaimana? Lihat kenaikan atau penurunan kas selama satu periode. Naik atau turun. Nah, keempat, rekonsiliasi perubahan kas itu dengan saldo kas awal, saldo akhir. Misalnya, saldo kas yang 2000, saldo awal saldo kas, akhir saldo kas 31 Desember 2011, ya, harus sama dengan awal dari saldo 2000. Apa gimana cara mengatakannya? Saldo misalnya gini, setelah Anda tentukan ya, misalnya nih, berapa hasil operasi, ditambah kurang investasi, ditambah kurang financing pendanaan, ya kan, financing pendanaan, udah dapat misalnya 20 juta,
Baru tambahkan dengan kas yang sekarang. Berapa di neraca. Harus sama dengan kas yang ada di akhir tahun lalu. Nah, nanti prakteknya begitu ya, kita lihat. Nah, saya menerjemahkan seperti itu dari kalimat ini. Oke. Nah, perhatikan ini. Ini ada rugi laba, posisi laporan keuangan. Ini rugi laba. Ya. Ada aset. Ini ada semua. Bisa bacakan ini seperti yang tadi nih. Ini yang komparatif sudah ada di sini semua. Sama rugi labanya ada di sini. Sebut net income 39. Net income 39.000. Nah, terus ada di sini, perhatikan, account receivable 41.000. Adjust to reconcile net income to net cash provided by operating activity. Nah, apa itu operating activity? Itu karena ada penjualan. Nih. Anda jual on account, muncul AR dengan sales. Inilah kegiatan operating. Ya, di adjust tuh. Increase in account receivable. Ditambah. Oke. Baru increase in accounts payable. Lihat tuh. Anda beli. Nah, kenapa ini muncul? Perhatikan saya bikin slide kebalikan ya. Saya putar lagi ya. Slide sebelumnya ya. Saya putar lagi. Nah, ini. Activity operating. Ketika penerimaan saya ulangi nih. Ketika penerimaan kas dari pendapatan. Jessica. Belum pulang. Waktu Koko bilang asli itu di mana? Yang apa yang Koko bilang beli jeli? Siapa itu yang bikin ribut? Lihat tuh Jessica, asal dihidupkan tapi dia akan pergi kemana-mana itu. Penting ada pikirnya ya, tapi dia udah masuk absen di sini, nggak masuk dia. Jadi dia nggak ikuti perkuliahan ini. Hanya namanya aja ikut, tapi nggak tahu dia apa yang terjadi. Kasihan sekali. Kalau hanya kuota hadir banyak, ya nggak mungkin dong. Wah, saya hadir terus Pak, ya. Ketika penerimaan kas pendapatan melebihi pengeluaran kas beban, jadi arus kas masuk, ya, beban. Nah, kita sorot di sini penerimaan kas, berarti sales. Nah, ini. Ada jual, ya. Cash provided by operating activity. Ada jual, ada net income 39.000. Ya. Ada AR di sini 41.000. Ada accounts payable. Accounts payable ini, ya, accounts payable jadi pengurang. Net cash provided by operating activity 10.000. Gitu ya. Bisa dimengerti nggak nih? Halo? Pada diam. Tidak, Pak. Siapa tidak bilang tidak ini?
Hah? Aduh, ini orangnya nggak bertanggung jawab menjawab. Kalau ya, kamu tidak akan dimarahi kalau kamu mengeluarkan wajahmu, karena saya nggak bisa lihat siapa yang bicara. Leli, Pak. Di mana kamu tidak mengerti, Leli? Jangan kamu begitu mute langsung, jangan langsung begitu unmute langsung tutup. Kenapa kamu langsung? Kenapa nggak di unmute? Terus dulu, jangan langsung mute. Di mana kamu tidak mengerti, Leli? Halo, Leli. Iya, Pak. Di mana kamu tidak mengerti? Yang ada increase gitu, Pak. Increase apa tuh increase? Increase bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Nah, terus? Kamu, ya lihat ya. Nah, perhatikan ini. Mulai dari sini ya, dari sini aja deh. Ya. Operating. Maka saya bilang tadi ini sangat prinsipal. Anda harus paham baik-baik. Cash inflow and outflow from operating. Jadi uang masuk atau keluar. Ya, masuk atau keluar. Nah, pengaruhnya ke kas ya, yang digunakan untuk menentukan net income. Untuk menentukan net income. Ini sudah ada net income enggak? Kamu lihat tinggal di mana net income di situ, Lili? Ada, Net Pak. income. Perhatikan step-stepnya, jangan lari pikiran. Ya, jangan lari pikiran, makanya perhatikan baik. Cash provided by operating activity. Kita bicara operating sekarang. Nah, dari net income-nya 39.000, adjust to reconcile net income. Nih, adjust, disesuaikan. To net cash provided by operating activity untuk cash provided, cash yang disediakan oleh aktivitas, ya. Nah, apa yang di-adjust? Ya, apa di-adjust? Nah, lihat tuh. Ini ada penambahan piutang 41.000. Increase in account receivable bertambah di ini 1.000. Ya. Pertanyaan 41.000 itu account receivable. Itu uang terima atau tidak ini, Nelly? Iya, Pak. Sinyalnya nggak bagus sama kamu tuh gimana? Kurang jelas, Pak. Kenapa? Sinyalnya kurang bagus. Jadi kalau sinyal kurang bagus, apa yang harus diperbaiki? Nah, lihat ya. Jadi kalau ada penambahan piutang, tadi kan ada teorinya tadi ya, yang akan mengarah kepada net income. Pertama kan net income, 39.000. Baru ada penambahan piutang. Piutang itu udah terima duit apa tidak? Belum, Pak. Belum. Nah, makanya ini menjadi pengurang. Increase in accounts payable. Lihat payable. Mana payable-nya? Mana payable-nya sini? Ini ya. Bertambah hutang. Kenapa bertambah hutang? Karena terima duit kan? Iya, Pak. Hah? Terima duit atau tidak? Tidak, Pak.
Makanya hati-hati jawabnya. Kita jebak, kamu kalau datang kejebak. Kenapa increase in accounts payable menjadi penambah ke net income? Trimides. Halo, Kenapa hutang bertambah jadi penambah ke net income? hutang bertambah. Ke net income. Oh sorry, hutang menambah kepada net income supaya lebih jelas. Hutang menambah ke net income. Hutang menambah ke net income. Kan itu kan ini. Iya, piutang kali, Pak. Ini kan increasing in accounts payable 12.000 kan? Oke? Iya. Nah, Increase accounts payable. minus 41 kurang 12 berarti minus 29. 29. Kalau 12.000 tidak ada, ini 29 atau 41? Kalau nggak ada 12.000 ini, jadi 41 kan? 41. Jadi net cash provided berapa jadinya sini? 41 berarti minus 2. Minus 2. Iya. Kenapa jadi 10.000? Ini kan dikurangin 29, Pak. 39. 29 kan karena ada 12.000 kan? Iya. Berarti 12.000 itu penambahan income kan? Itu pertanyaan saya. Kalau saya tanya net accounts payable bernambah ke net income, betul apa tidak? Accounts payable menambah ke net income. Nah. Enggak, Pak. Enggak ya? Hutang kan? Iya. Coba kita hapus ini 12.000, enggak ada accounts payable. Ini balance-nya berapa? Iya, nambah. Nambah, Pak. Karena kan itu apa? Tadi kan piutang ini kan mengurangi, tapi accounts payable menambah 12.000. Kalau misalnya 41 nggak ada, berarti 39 tambah 12 dong. Iya nggak sih? Greget ya. Iya, kalau nggak ada 41 berarti 39 tambah 14, tambah 12. Iya, Pak. Berarti accounts payable menambah ke mana? Ke net income lah. Ke Betul operat, iya. Nah, bingung, Pak. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu saya harus komit dengan kita punya selesai. Nah, ini kita akan berhenti di sini, kita lanjut minggu depan. Oke? Pelajari dulu tentang cash flow. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Tunggu ya. Masih dengar saya? Masih, Pak. Oke. Tahan dulu. Oke. Siapa yang tidak hadir di sini, Trimidas? Ada 2, Pak. Siapa itu? Ada Emma sama Christina.
Christina Kogoya. Kayoga. Kogoya, Pak. Kogoya atau Kayoga sih? Setahu saya sih Kayoga ya. Iya, Christina Kogoya. Yang Lihat tidak profil. hadir, tunggu, yang absen. Ini kenapa nih? Apa Kristonipo? Kenapa, Pak? Christina Kayoga. Nggak tahu, Pak. Bukannya di Papua kamu? Papua besar, Pak. Papua besar, bukan hanya satu, Pak. Nggak dengar. Papua besar, Pak, bukan hanya satu. Bapak besar? Papua. Oh, Papua besar. Oh, saya pikir kalian satu daerah. Sorry. Berikutnya siapa? Trimides? Emma ya? Iya, Pak, Emma. Oke. Silakan berdoa. Tunggu dulu saya ambil dulu Anda punya video. Tolong buka video semua. Buka video sebentar. Dominikus, absenmu sudah banyak, Dominikus. Saya warning kamu, banyak absenmu ya. Jangan absen, tinggal 2 pertemuan lagi kamu. Jangan absen menghalangi nanti nilaimu nggak masuk-masuk. Iya, Pak. Hati-hati. Oke, silakan. Yang pimpin doa Pak, ya. pimpin doa coba Trimides, kamu berdoa Trimides. Apa saya, Pak? Siap. Itu, Pak, mau doa katanya siapa tuh? Siapa itu? Siapa tadi mau berdoa? Saya, Pak. Siapa sayanya? Bang. Itu Patricius, Bang. Oh, udah tobat kau Patricius. Rambutmu panjang. Berdoa kau, ayo. Ya, Pak. Saya aja yang pimpin doa ya, Pak ya. Teman-teman, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kelas hari ini telah selesai. Memberikan materi yang baik. Kiranya Engkau juga memberkati kami mengikuti materi yang disampaikan Bapak dosen dapat berguna bagi kami. Namun kami pujikin dan sepanjang masa. Amin. Oke, amin. Sampai jumpa, selamat malam semua ya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya. Malam, Pak. Jangan lupa tugasnya, Trimides, masukkan di WA Group ya. Jangan lupa tugas, pelajari cash flow supaya lebih gampang minggu depan belajarnya. Baik, Pak.